Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kita akan memasuki mata kuliah filsafat untuk kelas 2B. Sehingga di pengajaran hari ini yang bertopik menuju filsafat Indonesia akan memberi pemahaman bagaimana filsafat Indonesia dipahami lebih mendalam. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar? Selamat pagi, Pak. Ya, sehat semua ya. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman, minggu ini kita akan berbicara soal menuju filsafat Indonesia ya, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana nanti filsafat Indonesia itu kita pahami dan bagaimana posisinya di perfilsafatan Asia dan dunia. Sehingga nanti kita mengetahui bagaimana sebenarnya posisi filsafat Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, silakan Komti memimpin kita dalam doa atau teman-teman yang ditunjuk untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapak. Siapa yang berdoa? Saya, Pak. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di aplikasi Zoom ini ya Tuhan, untuk melakukan perkuliahan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami para mahasiswa agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh dosen kami kepada kami, dan kiranya Engkau memberikan dosen kami ya Tuhan kekuatan dan kesabaran dalam mendidik kami ya, mahasiswanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Hari ini akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan filsafat Indonesia ya. Sebentar. Oke. Nah, tema ini saya angkat dari pemikiran pemikiran Ferry Hidayat ya, dalam sebuah jurnal ya. Dan ini akan kita coba bahas pemikiran saudara Ferry Hidayat ini.
Ini tulisan daripada saudara Ferry Hidayat. Oke, sebelum kita mulai, kita tunggu teman-teman, karena kita akan mulai topik ini setelah jam 8.10 ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Nanti mereka tertinggal kalau kita mulai. Sambil menunggu jam 8.10, kalian juga berdoa untuk teman-teman kalian ya, kakak tingkat kalian yang akan menghadapi ujian skripsi tanggal 17 sampai 18 September ini. Semoga mereka boleh mempertahankan skripsinya dengan baik. Ya, kalian pun sebenarnya walaupun masih tingkat 2, tapi kalian sudah harus berpikir mulai sekarang menulis rancangan skripsi supaya kalian tidak memikirkan skripsi setelah menulis skripsi. Jauh lebih bermanfaat kalau sejak sekarang kalian sudah mencoba merancang skripsi ke depan. Ada topik-topik yang sudah kalian gumuli, bidang apa yang akan kalian gumuli, lalu itu sejak dini kalian sudah kumpul buku-bukunya, sudah kumpul materi-materinya, gitu ya, sehingga nanti pada saat penulisan kalian sudah siap karena kalian sudah banyak referensinya. Saya dulu begitu, jauh sebelumnya saya sudah kumpul materi untuk skripsi karena kita kan sudah punya bayangan saya akan menulis bidang ini, gitu ya. Kalian kan sudah belajar 5 bagian dari teologi ini, mulai dari mulai dari ilmu agama-agama, lalu kalian belajar biblika itu ada PBPL, lalu belajar praktika, bisa liturgi, bisa hukum gereja, lalu belajar sistematik teologi, bisa dogmatika, etika, ada pastoral counseling, ada hukum gereja. Kan kalian sudah ada sejarah gereja maksudnya. Berarti kalian kan sudah bisa melihat minat mana yang akan kalian bahas. Kalau misalnya ingin biblika berarti perkuatlah bahasa Yunani Ibrani, bukan? Kalau mau ilmu agama, perkuatlah perbandingan ilmu agamamu. Atau membahas agama lokal atau local wisdom ya. Kalau misalnya ingin belajar sejarah, mulailah kumpulkan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan penelitian, apakah sejarah gerejamu atau sejarah gereja dunia atau sejarah gereja Asia, itu kan sudah bisa kau kumpul. Berkaitan dengan pastoral, kumpulkan buku-buku dan baca buku-buku itu. Ada teori, misalnya kalau ingin misi, bacalah buku Transformasi Misi karya David J. Bosch. Dibaca sampai tamat. Sehingga kalian sudah punya kerangka teori yang akan membahas skripsi kalian ke depan. Begitu ya, itu cara belajar. Jadi jangan belajar pada saat terdesak. Mulai disusun proposal skripsi baru mencari judul, berarti kalian sudah terlambat di situ. Oke, kita sudah 8.10, saya akan bacakan siapa saja yang sudah masuk ke ruang Zoom. Dan inilah yang dianggap hadir ya. Yang pertama Daniel Manurung, Grace Sembolon, Agnes Limbong, Grinda Tambun, Elsa Pardosi, Elson Telardo Saragi, Emma Yolanda Ketaran, Gloria Simamora, Pujolon Tondang, Indriani Sinaga, Juan Carlos Konisara, Lydia Grace Lagan, Natalia Marpaung, Obed Tembetobing, Palma Sinaga, Reni Ritonga, Richard Sidebang, Roynaldi RS, Ruth Agnes Samuel Manado, Serina Almia Stepu, Susanta Demanik,
Trivandi Simanjuntak. Jadi yang hadir sekarang 24 orang dari 29 orang. Berarti ada 5 orang yang absen hari ini. Oke, kita lanjutkan dengan topik kita yang saya tunjukkan tadi, ya, karya Ferry Hidayat, Pengantar Menuju Filsafat Indonesia. Itu ya, jadi kita coba membahasnya. Apa itu filsafat Indonesia menurut Ferry Hidayat? Nah, dia mungkin melacak ya apa itu filsafat Indonesia. Nah, menurut dia adalah mustahil menemukan filsafat Indonesia, adalah mustahil. Nah, mengapa? Ini kan pertanyaan. Kalau dia katakan adalah mustahil menemukan filsafat Indonesia dalam kamus-kamus atau ensiklopedi filsafat barat yang standar. Nah, itu berarti ada alasannya. Karena dia katakan mustahil. Nah, filsafat Indonesia, alasan dia belum seberuntung filsafat Timur. Nah, jadi belum seberuntung filsafat Timur. Nah, dia katakan begini, ambillah contoh ya, Paul Edwards. Ini sebagai ukuran. Dalam bukunya ya, in the Encyclopedia of Philosophy yang ber-8 jilid itu ya, terdapat di sana 1.500 artikel yang ditulis oleh 500 kontributor dari filosof seluruh dunia. Tapi ini menurut si Ferry Hidayat, tak satu pun artikel yang mengenai filsafat Indonesia. Jadi itu makanya dia katakan adalah sesuatu tidak mungkin menemukan filsafat Indonesia dalam kamus ensiklopedia. Itu alasannya, tidak ada satu orang pun yang menulis tentang filsafat Indonesia. Ini kasihan kita Indonesia ini. Nah, sementara itu katanya ada satu orang filosof Mesir, satu orang filosof dari Iran, 4 orang filosof Cina yang menyumbang artikelnya selain dari 494 filosof barat itu. Nah, mengapa kemarin minggu yang lalu saya katakan yang terkenal itu ya filosof India, filosof Cina, filosof Jepang gitu ya, karena mereka menulis artikel-artikel di ensiklopedi filosof dunia. Nah itu ya. Itu dia ambil satu contoh bukunya dari Paul Edwards. Oke, sekarang kita beralih ke bukunya yang lain, buku penulis yang lain maksudnya, buku yang lain. Yang ditulis oleh Elmo Naumann dalam karya Dictionary of Asian Philosophy. Nah, menurut filsafat Hidayat, menurut Ferry Hidayat maksudnya, menurut Ferry Hidayat, Naumann juga hanya mencantumkan filosof-filosof Asia dari Persia, India, Cina, Palestina, Babilonia, Tibet, Jepang, Arab, Syria, dan Lebanon. Indonesia tidak ada. Tetap saja sudah 2 ensiklopedi yang dicari oleh Ferry Hidayat. Artinya dia telusuri ya.
tak satu pun nama, ini kan tak satu pun nama filosof Indonesia yang disebut. Apalagi kalau kita baca katanya ya, Encyclopedia Britannica atau Encarta Encyclopedia 2005. Jangan lagi kita bertanya kalau di sini ini kan sudah lebih internasional ya. Sedangkan di karyanya si Paul Edward dan Helmut Neumann satu pun tidak ada filosof Indonesia yang menulis, apalagi lah di buku yang lebih terkenal, Encyclopedia Britannica dan Encyclopedia Encarta. Nah, ini jadi selain buku ya, Ferry Hidayat, dia coba browsing melalui mesin Google. Ya, mesin Google, dia cari filsafat Indonesia. Dia buat judul filsafat Indonesia. Itu belum seberapa menyedihkan katanya. Ada lagi kenyataan yang membuat kita orang Indonesia lebih sedih lagi. Apa itu katanya? Ketika dicarinya di Perpustakaan Nasional, ini ya, di Perpustakaan Nasional RI, hanya memiliki koleksi 42 judul buku dalam katalog subjek filsafat Indonesia. Coba kita bayangkan, hanya 42 judul yang berbicara soal filsafat. Nah, sedangkan koleksi buku filsafat Barat ini dan filsafat Timur beratus-ratus judul. Nah, ini kondisi kita filsafat Indonesia. Nah, ini ya supaya nanti kita tahu kondisi kita dalam rangka berfilsafat Indonesia. Kemudian Ferry Hidayat mencoba melihat Mesir ya. Dia mencoba melihat salah seorang filsuf dari Mesir yang terkenal seperti Hasan Hanafi. Dan pengakuan Hasan Hanafi yang diwawancarai ya, dia mengatakan bahwa tidak pernah mengetahui adanya filsafat Indonesia. Wah, ini menyedihkan. Jadi dia seorang filsuf dari Mesir dan dia mengatakan dalam sebuah wawancara di Katra tidak mengenal adanya filsafat Indonesia. Nah, ini menyedihkan. Nah, ini kondisi kita yang real ya. Nah, jadi kalau seperti ini keadaannya, bagaimana kita dikenal oleh dunia kalau seorang filsafat kita, seorang filsuf Indonesia tidak rajin menulis filsafat Indonesia itu tadi, yang dulu saya katakan filsafat Bugis, filsafat Batak, filsafat Jawa, filsafat Papua, atau filsafat daerah yang ribuan suku atau ratusan suku di Indonesia itu tidak ada yang menulis dari sudut pandang filsafat, maka tidak terkenallah filsafat Indonesia. Padahal Indonesia katakan banyak sekali filsafat yang bisa dikembangkan, yang bisa dipublish, ditulis dan dikirim ke ensiklopedia dunia supaya dicari. Tapi itu tidak ada. Nah, ini kenyataan. Nah, ini kata siapa ya? Si apa tadi? Hasan Hanafi. Kalian misalnya bilang tentang pengaruh Muhammad Abduh, Afghani, Rashid Rida, Hasan Al-Banna atau Syekh Kutub, tetapi mana pemikir Indonesia? Kan? Jadi Indonesia ini suka mengembangkan filsafat orang, tapi dirinya sendiri tidak punya filsafat.
Nah, seperti yang terjadi di Turki, mereka hanya menyebut pengaruh dari Abduh, Afghani, dan lain-lain. Lalu di mana pemikir Indonesia? Nah ini. Nah, bahkan di dalam wawancaranya itu pula kata si Ferry Hidayat, terbertiklah dalam dirinya untuk menulis tentang pemikiran-pemikiran filsafat Indonesia. Karena ada wawancara dengan Hanafi tadi, dia baca di Gatra itu ya. Mulailah semangat dia untuk mencoba menulis tentang pemikiran filsafat Indonesia. Nah, menurut dia bahwa filsafat Indonesia masih amat baru. Bahkan untuk orang Indonesia sendiri ya, masih amat baru. Nah, karenanya walaupun belum terkenal, itu menurut Ferry Hidayat, setidaknya filsafat Indonesia sudah ada dicoba ya, dikaji di negeri sendiri. Oleh segelintir orang, masih segelintir ya, tidak banyak ya, masih segelintir orang. Seperti Sunoto, Pramono, Nasrun, Kodi, Jacob Sumarjo. Ini yang sudah menulis tentang filsafat Indonesia. Masih sedikit orangnya kan? Hanya ada 5 orang. Nah, Sunoto dan R. Pramono itu dari UGM. Nah, itu berasal dari UGM. Dan ada yang berasal dari UI dan ada juga dari ITB. Nah, ini yang dia coba gali ya, penulis-penulis Indonesia. Nah, dia mencatat bahwa Nasrun, ya, Nasrun adalah orang pertama yang memelopori kajian filsafat Indonesia. Itu tahun 60-an. Nah, karya yang sangat terkenal yang dikerjakan oleh Nasrun, ya, dia menegaskan keberadaan filsafat Indonesia dengan filsafat Barat. Posisi kedudukan filsafat Indonesia dengan filsafat Barat. Lalu si Nasrun berkesimpulan bahwa filsafat Indonesia adalah suatu filsafat khas yang tidak Barat, juga tidak Timur. Nah, ini menurut Nasrun ya, bahwa filsafat Indonesia itu tidak Barat, tidak Timur. Nah, dari mana dia tahu bahwa filsafat kita tidak Barat, tidak Timur? Dari ini filosofi mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukamat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Ini menurut Nasrun, bahwa filsafat Indonesia itu tidak Barat, tidak Timur. Nah, ini menarik nanti supaya kalian tahu bahwa posisi filsafat Indonesia itu sebenarnya di mana. Kondisinya tadi tidak ada ditulis dalam ensiklopedia yang terkenal ya, internasional. Dan di kalangan kita sendiri pun tidak banyak yang menulis tentang filsafat. Nah, tadi si Nasrun sudah berkata begitu. Sekarang kita lihat misalnya Sunoto. Nah, bagaimana misalnya pemikiran Sunoto? Dia mengatakan bahwa penelitiannya itu masih berkisar pada kefilsafatan Jawa. Artinya dia tidak meneliti filsafat secara menyeluruh di Indonesia. Dia masih fokus kepada filsafat Jawa. Demikian juga Pramono. Pramono selain menyusuri filsafat Jawa, dia juga menelusuri alam pikiran Batak, Minangkabau, Bugis. Nah, ini kan
sudah mulai meningkat ya. Kalau Sunoto itu masih kejawaan, Pramono sudah mengimbang. Ada filsafat Jawa, filsafat Minang, filsafat Bugis. Lalu Jakob Sumarjo, dia sudah mulai menulis dengan judul buku Arkeologi Budaya Indonesia, sudah membahas ringkasan sejarah kerohanian Indonesia yang secara kronologis memaparkan filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno, hingga era Madya. Oh, ini sudah semakin maju. Jadi sudah lebih menyimbang ya karya Jakob Sumarjo ini. Nah, Jakob Sumarjo dengan berbekal hermeneutika yang dikuasainya menelusuri medan-medan makna dari budaya material. Apa itu? Lukisan, alat musik, pakaian, tarian, dan lain-lain. Jadi dia melihat filsafat itu, si Jakob ini, dari lukisan, alat musik, pakaian, tarian. Nah, tarian itu memiliki arti. Memiliki arti. Nah, misalnya kalau tarian daerah kita lah, jangan dulu ke yang lain misalnya. Bisa kita lihat apa namanya maknanya. Kalau tertoba kan langsung gini, oh girang gini tangannya kan, lalu mengharap ada saweran kan, dikasih uang kan. Coba Angkola kan lebih gini, dia Simalungun pun agak lebih slow dia kan, gitu. Itu kan menunjukkan karakter. Berarti kalau orang Toba itu kan meriahnya, semangatnya tinggi. Musiknya. Kalau orang Kola kan mendai kan, gini kan. Kayak orang Melayu kan. Ya hampir sama dengan Simalungun juga. Karo lebih berenergi lagi. Ini menunjukkan budaya itu menunjukkan filsafat. Jawa lebih halus lagi. Dari pakaiannya, pakaian Jawa itu kan ada blangkon kan. Blangkonnya itu kan dari depan kan cantik kali kalau laki-laki. Tapi di belakang kan ada gundukannya gini kan. Di sini. Itu juga filsafat. Orang Jawa itu kan inji, Mas, inji. Tapi setelah berbalik kan masuk ini. Ada benjolannya di sini kan. Itu. Nah, jadi pakaian itu juga menggambarkan filsafat. Nah, pakaian adat Toba kan pakaiannya kan simpel ya. Hanya ulos gini kan. Coba Simalungun, Angkola. Wah, banyak sekali apanya. Pernak-perniknya di sininya, pakai katuku, pakai topi ya. Itu juga mempengaruhi karakter. Tarian tadi, lukisan. Kalau kita sebut gurga, bagaimana gurga Toba, gurga Simalungun, gurga Angkola, gurga Karo, gurga Beri, itu mempengaruhi alam pikiran. Itu filsafat. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Jakob itu. Nah, bahkan dia sudah meneliti budaya intelektual. Kalau sudah bicara budaya intelektual, dia sudah mendengar cerita lisan, pantun, legenda rakyat, teks-teks kuno, dan lain-lain. Ini Jakob. Nah, cerita-cerita rakyat itu juga kan memengaruhi budaya kita. Memengaruhi pengaruh pikiran kita yang mendominasi itu. Legenda Marin Kundang misalnya di Minangkabau, legenda Danau Toba misalnya, itu bisa menjadi gambaran filsafat yang terkandung dalam diri.
masyarakat itu sendiri. Kemudian dia menggali dalam karya yang lebih lain, yaitu mencari sukma Indonesia. Dia sudah menulis 2 buku. Jakob menyinggung filsafat Indonesia modern. Wah, ini sudah lebih meningkat lagi penelitiannya. Yang secara radikal amat berbeda ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dari filsafat lama. Nah, kalian harus ingat bahwa dalam filsafat itu 3 kata ini harus ada ya. Dalam berfilsafat ini ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini kalian sudah pelajari dulu di apa ya, di filsafat barat ya. Sudah kalian bahas itu ya. Sudah? Lewat gitu Pak, pernah ada membahas tentang pengertian itu aja Pak. Oh, Bahas filsafat postmodern Pak. berarti tidak mendetail ya, dibahas. Tidak Pak. Oke. Ya, mungkin karena kita bukan orang filsuf nanti, sehingga tidak perlu membahas ketiga terminologi. Itu terminologi filsafat yang harus diketahui oleh orang dalam berfilsafat ya. Soal ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu kan kebenaran, karena filsafat kan mencari kebenaran. Epistemologi itulah terminologi, istilah-istilah filsafat, kata-kata baik dalam tulisan tadi, karya, tarian, cerita rakyat, itu semua epistemologi, terminologi yang digunakan. Karena setiap daerah punya terminologi, istilah yang berbeda-beda. Lalu aksiologi itu aksi, wujud nyata dari filsafat itu. Ini ontologi, epistemologi, aksiologi itu filsafat. Nah itu. Jadi harus kalian tahu kalau ada istilah-istilah ontologi, epistemologi itu sudah berkaitan dengan filsafat. Itu kerja filsafat. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh Ferry Hidayat tadi. Dia melihat perkembangan dari filsafat Indonesia. Nah, baru dia memberi kesimpulan awal bahwa semua perintis filsafat Indonesia tadi mendefinisikan filsafat Indonesia secara berbeda-beda. Ini kesimpulan si Ferry. Nasrun mendefinisikan filsafat sebagai sekumpulan ajaran filosofis yang asli Indonesia, ya, yang tidak pernah dimiliki filsafat manapun. Itu kesimpulan Nasrun, bahwa filsafat Indonesia itu asli. Nah, ini dikutip oleh Ferry Hidayat, pendapat dari Nasrun itu, pandangan hidup Indonesia, yaitu filsafat Indonesia, ya, pandangan hidup. Dulu kan sudah saya katakan filsafat Indonesia itu kan pandangan hidup ya. Adalah berlainan betul dari pandangan hidup Yunani dan pandangan hidup Barat dan Timur yang bersumber pada pandangan hidup Yunani itu. Jadi Nasrun mengatakan jelas bahwa filsafat Indonesia itu berlainan betul, ya, tidak sama dengan Barat, tidak sama dengan Timur, Yunani dan Barat itu. Nah, sedangkan Sunoto, Pramono yang berasal dari UGM ya, mendefinisikan filsafat sebagai kekayaan budaya bangsa. Nah, jadi kekayaan budaya bangsa Indonesia itu di dalamnya ada filsafat. Ya. Itulah menurut mereka filsafat Indonesia itu. Nah, karena di dalam budaya itu terkandung banyak hal. Tadi soal lukisan, tarian, legenda, dan sebagainya itu. Nah, Pramono sendiri mengatakan filsafat Indonesia berarti pemikiran-pemikiran yang tersimpul dalam adat. Itu kalau Pramono. Pemikiran-pemikiran yang tersimpul dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Makanya kebudayaan itu baik aksaranya juga nanti itu menentukan diri kita, diri masyarakat itu sendiri.
Nah, minggu yang lalu sudah saya katakan bagaimana orang Jawa aksaranya kan yang memangku itu mati kan. Lalu orang Batak pangolak kan. Nah, ini kan aksara, tulisan. Dari tulisan kita berfilsafat. Dari tarian kita berfilsafat. Dari pakaian kita berfilsafat. Coba misalnya kalian lihat pakaian Jawa. Laki-laki itu kan pakai sandal, pakai lopes, pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai sarung kan. Jadi kalau ada bahaya kan nggak bisa lari kencang kan. Tapi coba lihat pakaian Batak laki-laki. Kan terbuka kan. Jadi kalau ada perang, bisa lari kencang kan. Kan dia hanya pegang tombak kan. Jadi lebih segera sigap menghadapi masalah. Tapi kalau coba orang Angkor, orang Semalungun, kalau terjadi perang, di sininya alat-alatnya banyak kan, bagaimana lari? Membawa lari alat-alat itu berat kan? Itu kan filsafat. Gitu ya. Nah, jadi filsafat Indonesia ialah semua pemikiran filosofis yang ditemukan dalam adat istiadat dan kebudayaan kelompok-kelompok etnis masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi pemikiran-pemikiran filosofis yang ditemukan dalam adat istiadat dan kebudayaan atau kelompok-kelompok etnis masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, itulah filsafat Indonesia. Jadi luas sekali. Bahkan Jacob Sumarjo mendefinisikan filsafat Indonesia secara amat gamblang yang mengatakan pemikiran filsafat Indonesia yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Nah, ini menurut Jacob Sumarjo. Nah, oleh karena itu Ferry Hidayat mendefinisikan atau menyimpulkan pemikiran dari para filsuf Indonesia itu bahwa filsafat Indonesia adalah segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik di Indonesia. Jadi itu kesimpulannya menurut Ferry Hidayat, bahwa filsafat Indonesia itu adalah segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia. Karenanya janganlah kita sesekali mencela atau menghinakan adat budaya orang. Janganlah. Karena setiap adat itu memiliki nilai filosof. Jadi kalau kalian nanti sudah menikah, sudah berkeluarga, janganlah sesekali, kalau adat Simalungun itu tidak adat itu bagi kami. Adat Angkola itu tidak adat bagi kami. Jangan begitu. Jadi jangan merasa diri adat kalian itulah yang lebih benar di dunia ini. Tidak. Jadi jangan mendominasi adat-adat di Indonesia. Karena setiap kita ini punya filsafat sendiri soal hidup. Orang Angkola punya tatanan hidup, filsafat hidup, yang berbeda dengan Toba, berbeda dengan Simalungun, Karo, Nias, Pakpak. Beda. Jadi kita harus menghargai bahwa setiap kita punya filsafat. Dan ketika terjadi perbedaan pandangan hidup, janganlah saling menghina atau menilai. Karena itu sudah bagian warisan nenek moyang mereka yang mereka waris. Begitu ya. Jadi berfilsafat itu berarti mengajak kita untuk tepo seloro ya, untuk meningkatkan penghargaan kita kepada orang lain. Apalagi Indonesia. Majemuk filsafat kita. Tidak bisa kita katakan filsafat Indonesia itu ialah filsafat Batak. Tidak bisa. Filsafat Indonesia itu adalah filsafat Papua, nggak bisa. Tapi filsafat Indonesia tadi adalah seluruh yang terkandung
dalam adat istiadat bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, itulah filsafat kita. Berarti kalau itu filsafat kita, kalau kita orang Batak pun harus menganggap filsafat Jawa itu filsafat kita. Pun harus menganggap filsafat orang Ambon, orang Bugis itu filsafat kita. Nah itu. Nah, jadi kita harus tetap konsisten menjaga filsafat kita yang majemuk itu, yang berbeda. Kalau Timur kan sudah, Barat kan sudah jelas. Kalau ada filsafat Plato, filsafat Aristoteles, atau filsafat yang lain itu mereka terima secara bersama. Tetapi kita kan banyak sekali filsafatnya. Nah ini yang harus kita pahami ya. Jadi semua produk filosofis sebelum datangnya filsafat asing, Cina, India, Persia, Arab, Eropa ke Indonesia, dapat disebut sebagai filsafat Indonesia. Mereka menekankan keaslian bagi filsafat Indonesia. Dan filsafat asli Indonesia hanya ada pada masyarakat Indonesia sebelum kedatangan penduduk asing. Nah, persoalannya menurut Ferry Hidayat nanti dalam bentuk karya tulisnya ini, filsafat Indonesia yang asli itu pun nanti akan mengalami distorsi karena bertemu dengan filsafat pendatangnya, itu filsafat Cina, filsafat India, filsafat Persia, filsafat Arab, dan filsafat Eropa. Bertemu dengan budaya Indonesia, dengan kehidupan Indonesia, maka terjadi nanti bisa inkulturasi budaya, sehingga nanti filsafat Indonesia tentu akan mengalami dinamika menuju filsafat Indonesia. Nah ini, makanya menurut Ferry Hidayat menganggap penting adanya definisi baru. Karena apa? Karena sudah bertemu dengan filsafat yang ini, yang datang ke Indonesia. Filsafat Indonesia tidak hanya seperti dalam kata dalam tempurung lagi, tetapi telah mempunyai pengaruh dengan intelektual asing, filsafat asing. Sehingga terjadi nanti yang menurut Ferry Hidayat itu memperluas skop filsafat Indonesia yang bukan hanya mengandung segala warisan pemikiran asli, yaitu tadi yang ada dalam adat istiadat dan kebudayaan, tetapi juga segala pemikiran Indonesia yang terpengaruh oleh antarkoneksi filsafat sejagat. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi filsafat Indonesia yang asli itu ialah filsafat yang terkandung dalam adat istiadat dan kebudayaan daerah sebelum produk asing itu datang. Tetapi ketika produk asing itu datang memengaruhi cara pandang kita, maka filsafat kita itu mengalami perubahan, dinamika, perkembangan. Sehingga menurut dia perlu definisi filsafat baru. Nah, itu ya. Nah, menurut dia benar bahwa penulis buku filsafat Islam, Persia, Cina, Jepang, Inggris, Jerman, Afrika, dan lain-lain adalah filosof yang menamakan diri mereka sebagai sebutan kajiannya filsafat Islam, filsafat Cina, filsafat Jepang, filsafat Jerman, dan seterusnya. Di samping untuk menegaskan sumbangan komunal dari komunitas tempat mereka berasal. Sehingga untuk menunjukkan kekhasan atau otensitas, identitas atau fitur distintif dari filsafat yang mereka kaji daripada filsafat lain.
kita perlu, artinya menurut Sifir Hidayat itu, karena sudah terjadi tadi filsafat yang terjadi percampurannya atau inkulturasi tadi, maka menurut dia kita harus melihat bagaimana intensitas atau identitas dari percampuran kebudayaan atau filsafat itu. Nah, makanya menurut dia seorang filsuf itu tidak harus berhenti pada, kalau filsafat Indonesia tidak berhenti pada filsafat Indonesia sendiri, tapi juga dia harus membuka diri pada filsafat asing. Sehingga nanti akan melahirkan sebuah filsafat baru. Itulah ontologi yang baru nanti, definisi filsafat yang baru, kebenaran yang baru. Dan dengan adanya pertemuan antar otentisitas, identitas, atau fitur distintif itu. Nah, dia mengutip pendapatnya Russell ya, si Peri Hidayat dalam buku History of Western ya, History of Western Philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day. Ini karya Bertrand Russell. Nah, Russell mengaku bahwa pengaruh filsafat Islam terhadap tradisi filsafat Barat akibat dari pertemuan filsafat Barat dan filsafat Timur itu, lalu dia mengaku bahwa akibat pertemuan itu, maka terminologi atau ontologi dari filsafat itu sendiri akan mengalami perubahan. Dia berkata begini, writers in Arabic show some originality in mathematics and chemistry. In the latter case, as an incidental result of alchemical resources. Ya, menurut dia, penulis Arab menunjukkan bahwa matematika dan chemistry yang asli itu dalam kemudian hari akan melahirkannya sebuah hasil yang insidental tentang penelitian alkemikal ya. Jadi artinya lebih pada pengembangan dari matematik itu. Jadi ini yang disebut oleh Russell. Bahkan dia mengatakan Muhammadan civilization in its great day was admirable in the art and in many technical ways. Jadi mengalami pengikut-pengikut dari Muhammad itu hari demi hari semakin bertumbuh ya, berkembang ya, baik di dalam lukisannya, karya ilmiah, karya seni ya, karya seni, dan dalam perkembangan atau arah perkembangan teknik ya, ilmu pengetahuan. Nah, ini menurut dia artinya terjadi pertemuan antara pemikiran Islam, maka terjadi pertumbuhan ilmu pengetahuan, bahkan akhirnya nanti akan but it show no capacity for independent speculation in theoretical manner. Artinya hal itu menunjukkan pertemuan antara pemikiran Barat dan pemikiran filsafat Islam itu menunjukkan tidak ada kapasitas atau perkembangan spekulasi teori yang independen. Berarti ada bergerak antara satu teori dengan teori yang lain. Nah, ini pemikiran dari Russell. Nah, banyak sekali nanti dia akan jelaskan di sini bagaimana pemikiran Barat dan Timur itu atau filsafat Islam itu dengan bertemunya maka terjadi sebuah ontologi yang baru. Maka dia katakan both stimulate
the West when it emerged from barbarism, the Muhammadan chiefly in the 13th century, the Byzantines chiefly in the 15th. Oke, mohon maaf ya, dari telepon. Nah, intinya menurut Russell ialah dengan adanya pertemuan antara filsafat Islam terhadap filsafat Barat, maka akan terjadi dinamika baik di antara kedua filsafat itu. Terjadi stimulasi ya. Nah, terjadi perkembangan. Nah, bahkan yang paling menunjukkan hasil yang paling dia di Russell katakan ialah in the one case scholasticism, in the other Renaissance. Nah, ya, jadi pertemuan antara kedua budaya itu menghasilkan stimulus ya, ini stimulus produce new thought better. Jadi pemikiran yang lebih baik lagi. Karena apa? Lahirlah skolastisisme dan Renaissance. Nah, ini kalau bertemu kedua filsafat yang berbeda. Jadi ada terjadi stimulus pemikiran filsafat yang bertumbuh yang lebih baik. Gitu ya. Itu menurut penelitian Russell. Nah, bukan hanya filosof Barat yang mengaku pengaruh warna-warni filsafat asing dalam struktur filsafat regionalnya, tetapi filosof Jepang seperti Masaki Kosaka dalam artikelnya The Intellectual Background of Modern Japanese Thought mengaku bahwa filsafat Barat dalam struktur filsafat Jepang terjadi perubahan. When Japan, the Meiji Restoration, began dealing with foreign nation, she admit a host of Western influences. Jadi terjadi pertemuan antara filsafat asing kepada filsafat Jepang. At the time, this sprang slowly from modern Europe and America, but it was inevitable that the attention of Japanese would eventually be caught by the glories of the Renaissance. Jadi dengan pertemuan antara pemikiran Barat dan Amerika itu dengan pemikiran Jepang itu melahirkan perbaharuan ya, kebangkitan Renaissance, bahkan and the ancient Greek civilization more important that they would encounter Christianity. Jadi kebangkitan Renaissance dan kebangkitan Yunani itu sangat penting
untuk mengcounter kekristenan. Nah, ini yang terjadi dengan pertemuan antara pemikiran Barat ya dengan filsafat Jepang. Menurut Masaki Kosaki tadi. Nah, sejalan dengan itu, Huang Songji, filsuf Cina ya, dalam artikelnya The Great Triangle of Chinese Philosophical Academy and the Modernization of China, mengatakan bahwa hal yang sama juga terjadi ketika pertemuan antara filsafat Cina dengan filsafat Barat, maka dia katakan ada the Great Triangle. Disebut pertemuan itu menjadi sebuah Great Triangle. Terjadilah perubahan yang besar di Cina. Dia katakan lagi, nah, kalau kita baca dari sini ya, sebentar. Nah, memang panjang kali kalimatnya ini. Tapi kalau kita mulai dari sini, dealing properly with this interrelationship is of great importance for the development of Chinese culture and modernization of China. Maka nanti akhirnya dia katakan ini revolution nah ini during the 20s and 30s of this century, more and more Chinese intellectuals introduced and popularized Western philosophy in China, among which pragmatism was especially influential. But in 20th century, the great impact on Chinese society was the introduction and spread of Marxism. Artinya kalau waktu abad ke-18 berbeda dengan abad ke-20, abad ke-20 memperkenalkan Marxisme, kalau abad ke-4 tadi memperkenalkan Konfusianisme, lalu kemudian berkembang pada filosofi pragmatisme, baru Marxisme, lalu pada tahun 1920-an lahirlah Great Triangle. Artinya ada perkembangan ketika pertemuan filsafat Cina dengan filsafat Barat, terjadi perubahan dan demi perubahan. Nah, ini yang dia jelaskan. Nah, tidak mengakui adanya filsafat asli Indonesia, hanya mengakui pengaruh modernisme Barat dalam struktur filsafat Indonesia juga sama buruknya dan sama naifnya. Jadi menurut Siferi Hidayat, kembali kepada penulis artikel ini, kalau kita tidak mengakui adanya filsafat Indonesia menurut dia, dan hanya mengakui pengaruh modernisme Barat dalam struktur filsafat Indonesia juga sama buruknya. Nah, menurut dia, kata Indonesia baru diciptakan tahun 1917, tetapi bukan berarti sebelum tahun itu tradisi filsafat Indonesia belum ada. Walau kita misalnya menggunakan kata Indonesia masih tahun 1917, tapi jauh sebelum tahun ini kita sudah memiliki filsafat Indonesia. Berarti pengakuan terhadap filsafat Indonesia itu jauh sebelum kata Indonesia ada. Itu menurut Ferry Hidayat. Nah, dia ambil contoh misalnya tulisan-tulisan Sultan Ahmad Buddha ya, atau Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan polemik kebudayaan 1935. Dia berpendapat bahwa Sultan Trakdir itu berpendapat bahwa tradisi lama berarti kan struktur budaya, peradaban seni, filsafat sebagai sebuah suatu paket
harus dibuang jauh-jauh ke belakang. Kemudian tradisi modern atau dunia modern yang mengandung budaya progresif harus diadopsi, dipelajari, dikuasai supaya Indonesia mewarisi kebebasan struktur budaya modern, itu menjelmakan dirinya sebagai Indonesia modern. Artinya dia mengkritisi kalau kita harus membuang peradaban lama itu, Indonesia lama ini. Dia mengkritisi ini. Karena Indonesia lama itu kan sebenarnya merupakan bagian dari filsafat Indonesia asli ya, dibanding dengan peradaban tradisi dunia modern yang mengandung budaya progresif. Nah, menurut si Ferry Hidayat, motif anti tradisi sempat hadir dalam deklarasi dan pernyataan sikap para sastrawan yang tergabung dalam kelompok Angkatan 45. Nah, jadi menurut dia kita tidak boleh membuang Indonesia lama, dalam arti itu Indonesia sebelum tahun 1917 itu, karena di dalamnya banyak pemikiran asli Indonesia. Daripada kita harus membuka diri terhadap dunia modern Indonesia yang budaya progresif itu. Nah, nanti kalau kalian baca lagi ini lebih dalam, nanti kita akan, kalau saya baca sebuah nanti tulisannya siapa Ferry ini, tidak cukup waktu kita, tapi saya akan simpulkan beberapa catatan yang disebut oleh Ferry Hidayat. Dia mengatakan begini, setelah tadi dia bahas misalnya filsafat Indonesia, filsafat Barat, bagaimana pertemuan filsafat Barat dengan filsafat Timur, dengan Mesir, dengan Jepang, dengan Cina, lalu dengan Indonesia. Akhirnya Indonesia ada tadi anti tradisi dalam pertemuan itu, lalu dia kritisi itu, maka dia mengambil kesimpulan. Ya, berarti dari perbandingan di atas, itu tadi pembahasan di atas, filsafat Indonesia dapat dibangun dari 3 segi. Ini menurut Ferry Hidayat. Filsafat Indonesia itu dibangun dari 3 segi. Yang pertama, wilayah tempat filosof itu berada. Jadi kalau misalnya dia berada di Jawa, dia disebut dengan filsafat Jawa. Kalau dia berada di Madura, namanya filsafat Madura. Kalau dia berada di Batak, filsafat Batak. Kalau dia berada di misalnya di Sulawesi, filsafat Sulawesi. Itu namanya. Yang kedua, aksara dan bahasa yang digunakan filosof. Jadi aksara dan bahasa yang digunakan filosof untuk menulis karya filosofinya. Di aksara itu. Jadi kalau di aksara Jawa, ya filsafat Jawa. Kalau aksara Batak, aksara filsafat Batak. Nah yang terakhir, dari segi distinktif pemikiran filosofisnya. Ya, distinktif dari pemikiran filosofinya. Sehingga kalau disebut dari misalnya pemikirannya, pembedaan pemikirannya, kajiannya, maka itulah 3 segi penentuan filsafat Indonesia dari pemikiran filosofisnya. Jadi pertama tadi letak geografisnya, kedua aksaranya, yang ketiga pemikiran filosofisnya. Kalau ini digabung menurut Ferry Hidayat, maka filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah Indonesia, maksudnya yang dinamakan Indonesia itu. Jadi berarti orang yang baik di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, karena itu dalam wilayah Indonesia, maka itu disebut dengan filsafat Indonesia. Di semuanya itu dari 3 tadi, baik letak geografis, aksara, dan pemikiran filosofinya, itu semua berada di wilayah Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Sehingga benarlah semua walaupun berbeda-beda tadi asalnya, pemikirannya, tetapi semua itu adalah filsafat Indonesia. Artinya diproduksi dari Indonesia. Jadi dia mengatakan pernyataan bahwa filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di Indonesia berimplikasi bahwa semua orang yang berasal dari kelompok
etnis, ras, atau religius yang berbeda, asalkan semuanya menetap di Indonesia, maka semuanya itu adalah filosof Indonesia. Nah, itu yang menarik dari pemikiran Ferry Hidayat. Jadi kita tidak lagi membeda-bedakan ada filsafat Batak, Jawa, Madura, Bugis, Papua, tidak lagi. Tapi semua itu adalah filsafat Indonesia. Sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Sudah mengerti alur ceritanya dari atas tadi. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada biar kita teruskan. Ini tulisan Ferry Hidayat ini sangat panjang, nanti kita harus sabar mengertinya ya. Nah, tibalah nanti kesimpulan Ferry Hidayat pada definisi baru filsafat Indonesia tadi. Setelah bertemu dengan pemikiran baik Barat, baik Timur, lalu filsafat Indonesia itu yang beragam tadi, lalu dia definisikan tadi entah dimanapun dia berada, tapi masih berada di luar Indonesia, itu filsafat Indonesia. Itu kan pendefinisian yang baru. Nah, kalau kita lihat misalnya Indonesia itu memiliki 587 bahasa etnik. Kalau 587 bahasa etnik, berarti kan bisa saja kita memiliki 587 filsafat. Tapi entah apapun namanya itu filsafat apa, tapi kalau dia masih berada di Indonesia, itu namanya filsafat Indonesia. Nah, itu ya, jadi itu yang menarik dari pemikiran Ferry Hidayat. Definisi baru filsafat Indonesia juga berimplikasi pada masalah kapan lahirnya kajian filsafat Indonesia. Jadi definisi baru, kapan lahirnya filsafat Indonesia. Nah, jadi katanya filsafat Indonesia itu lahir pada dekade 60-an. Tetapi kalau sebenarnya jika dimaksud aktivitas berpikir logis rasional yang diproduksi orang Indonesia, ya tadi kan yang diproduksi orang Indonesia, maka filsafat Indonesia itu lahir bukan sejak tahun 60-an ini, bukan. Tapi malahan menurut Ferry itu sejak lokal genius primitif memproduksi mitologi filosofis yang diperkirakan pada sejak era Neolitik atau sekitar 3.500 sampai 2.500 sebelum Masehi. Jadi filsafat Indonesia itu bukan hanya dimulai pada tahun 1960-an, tapi jauh sebelumnya pada masa Neolitik 3.500 sampai 2.500 sebelum Masehi, disitulah sudah adanya filsafat Indonesia. Ini mereka ditelusuri hingga dalam kebudayaan Sakudei di Kepulauan Mentawai, atau suku atau Atoni di Timur, atau suku Marin di Papua, atau suku Minangkabau, Jawa, Nias, Batak, dan lain-lain. Kalau kita berbicara tadi dari segi pemikiran filsafatnya itu, ya. Nah, sekarang kita akan berpikir membahas tentang mazhab atau sumber dan tokoh filsafat Indonesia. Nah, mazhab ini artinya kelompok ya pemikirannya, kelompok pemikirannya. Sebentar. Kelompok pemikiran mazhab dari filsafat Indonesia. Nanti kalau kita baca ini tulisannya si Ferry Hidayat ini, maka dia akan mulai bagi dengan filsafat etnik. Kemudian nanti ada apa itu filsafat etnik, nanti kalian baca lah ya. Ada filsafat timur. Kemudian
ada filsafat filsafat barat ya. Ini kita sebenarnya sudah ulang-ulang ini mazhab-mazhab ini ya. Filsafat timur, filsafat barat. Kemudian nanti ada bentar ini panjang ke bawah tulisannya ini. Nanti kalian bisa baca ini semua di mendarnya. Ada filsafat Islam, kemudian nanti ada filsafat Kristen, kemudian ada filsafat pasca Soehartoisme, kemudian ada filsafat, ada isme-isme dalam filsafat Indonesia. Ini bisa kita bahas sebentar. Isme-isme dalam filsafat Indonesia. Isme itu kan paham ya. Apakah paham-paham yang ada dalam filsafat Indonesia? Nah, yang pertama itu nanti kita akan baca ya. Yang ada dalam isme itu sintetisme. Sintetisme berarti kan ada penggabungannya bagian dari filsafat Indonesia sendiri lokal dengan filsafat barat atau filsafat timur. Itu sintetisme. Kemudian yang berikut selain sintetisme ialah adaptasionisme. Jadi adaptasi. Jadi filsafat Indonesia itu beradaptasi, menyesuaikan dengan filsafat barat atau timur. Nah, kemudian ada ini lamaisme. Lama, artinya lama. Filsafat kita itu lama sekali. Ya, bertolak dari pandangan bahwa segala tradisi lama, tradisi primordial, tradisi asli Indonesia, berarti itu tradisi yang lama. Itu pahamnya, paham yang lama. Tapi juga ada paham nanti baruisme. Nah, ini kan baruisme. Baruisme artinya sesuatu yang baru, menjadi tradisi baru, menjadi kebiasaan baru, menjadi adat baru. Itu bisa budaya pop nanti. Sekarang kan budaya TikTok, gitu ya. Mana-mana semua orang dipengaruhi oleh TikTok. Itu namanya budaya populer. Ya, itu baruisme. Apa yang baru menjadi ngetren. Gitu. Selain baruisme adalah terpimpinisme. Jadi semua dipimpin. Filosofi kita kan dulu waktu zaman Soeharto kan terpimpinisme. Semua demokrasi terpimpin. Nah, selain itu apalagi isme-isme dalam filsafat Indonesia. Pembangunanisme. Semangat membangun dulu zaman Soeharto. Dia dikenal dengan bahwa pembangunanisme, ya, pembangunan. Kemudian ada pasca pembangunanisme. Ini ada isme-isme dalam filsafat Indonesia. Dan terakhir kita akan membahas soal periode filsafat Indonesia. Ada periode, kalau misalnya periode bisa dilakukan oleh sejarah filsafat barat ialah periode klasik, pertengahan, modern, kontemporer. Sedangkan Cina membaginya periode-periode seperti periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Lalu kalau Indonesia apa yang kita buat periodenya? Nah ini kalau menurut Ferry Hidayat, periode Indonesia itu bisa dilakukan dengan ini. Sebentar. Ini. Periode itu berdasarkan interaksi budaya. Nah, kemudian selain periode interaksi budaya menurut Ferry Hidayat ialah periode berdasarkan kajian historis penting. Itu namanya apa? Pembagian periode dalam filsafat Indonesia. Interaksi budaya dan periode
historis penting. Ya, berbeda tadi pemikiran Cina, filsafat Cina dan filsafat Barat. Kita hanya mengenal periode ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira. Nanti ini materinya akan saya kirim supaya bisa kalian baca-baca ya, karena panjang sekali ini apanya. Artikelnya 32 halaman. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada supaya kita tutup sampai di sini saja. Oke, cukup jelas semua? Jelas, Pak. Terus Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, nanti materi ini akan saya kirimkan. Silakan baca untuk lebih mendalami penjelasan saya tadi ya. Oke, jika demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada diskusi kita, silakan ketua kelas atau komite menunjuk siapa di antara kita untuk berdoa penutup. Silakan. Untuk mengakhiri perkuliahan kita, kami minta kepada Renaldi untuk membawa kita dalam doa. Ya baiklah, belum mau ngakhirin perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami Tuhan telah mendengar Tuhan pelajaran dari dosen kami Tuhan. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami sudah selesai Tuhan untuk kuliah filsafat kami Tuhan. Segala aktivitas kami selanjutnya kami berserah kepadamu Tuhan. Berilah Tuhan dosen kami Tuhan kesehatan dan rezeki ya Tuhan. Nikmat kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Horas, Joshua, Yahobu, Joshua. Horas, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak. Pak, selamat pagi, Pak.